Ya, kita memasuki hari ketiga. Ya, setelah kemarin kita melihat banyak fakta Alkitab, semoga kita melihat visi kedaulatan Allah yang akan menjadi dasar bagi kita untuk hidup di bawah kedaulatan Allah. Nah, hari ini kita akan melihat bukan sekedar kedaulatan Allah, tetapi kedaulatan belas kasihan. Ya, kedaulatan belas kasihan. Jadi kedaulatan Allah dalam bentuk belas kasihan Allah bagi orang-orang yang dipilih. Ya. Oh Tuhan Yesus, kita mau melihat penerapannya. Penerapan apa? Penerapan kedaulatan Allah. Jadi kedaulatan Allah yang sudah kita lihat fakta-faktanya kemarin, itu diterapkan kepada kita dalam bentuk belas kasihan. Belas kasihan ini adalah belas kasihan kedaulatannya, atau kedaulatan belas kasihannya. Ya, jadi hari ini kita mau melihat penerapannya dalam kehidupan kita. Ya, diperkuat dengan fakta-fakta kedaulatan Allah yang telah kemarin kita lihat. Nah, untuk itu kita perlu melihat catatan perjalanan hidup Yakub. Allah berfirman, "Aku membenci Esau, tetapi mengasihi Yakub." Karena itu kita harus melihat perjalanan hidup Yakub. Karena kita adalah Yakub-Yakub. Kita bukan Esau-Esau. Kita adalah Yakub-Yakub. Dengan melihat catatan kehidupan Yakub, kita bisa juga memahami penerapan kedaulatan belas kasihan Allah atas kita. Kita tahu bahwa Yakub itu sangat alamiah, sangat mengandalkan kekuatannya sendiri. Yakub adalah gambaran dari apa? Dari sifat bawaan, ya. Sifat bawaan manusia. Kenapa sifat bawaan? Karena sifat ini bukan Yakub terima setelah dia lahir. Sifat ini yaitu apa? Dia adalah seorang perebut, ya. Seorang perebut. Dia berusaha merebut kedudukan anak sulung. Tetapi sifat ini sifat bawaan, ya. Karena Yakub memiliki sifat ini sejak di dalam kandungan. Jadi bukan karena pergaulan yang salah, bukan karena didikan, pembelajaran di sekolah, tapi ini sifat bawaan. Tetapi sifat bawaan yang ada di dalam Yakub itu bukan menggambarkan sifat bawaan Esau, yaitu Esau mewakili orang-orang yang tidak dipilih. Yakub mewakili orang-orang pilihan.
Sifat bawaan Yakub di sini adalah gambaran dari kita, orang-orang percaya, orang-orang pilihan. Orang-orang sebagai orang-orang percaya dan orang-orang pilihan, kita punya sifat bawaan. Nah, Yakub ini adalah gambaran dari kita. Kita harus melihat ini agar belas kasihan Allah, ya, kedaulatan belas kasihan Allah itu bisa kita lihat penerapannya. Ya, jadi ketika Yakub masih di dalam kandungan ibunya, dia tuh punya sifat bawaan, yaitu berusaha menjadi yang pertama. Nah, apa berusaha menjadi yang pertama? Berusaha menjadi yang pertama itu adalah kedambaannya untuk menggenapkan maksud Allah. Menjadi yang pertama itu memang maksud Allah, saudara-saudari. Allah sendiri yang berfirman dalam Kejadian 25 ayat 23 bahwa anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Artinya anak yang muda ini akan menjadi yang pertama. Jadi pergumulan Yakub, usaha Yakub itu sebetulnya adalah gambaran dari usaha kita, pergumulan kita untuk menggenapkan maksud Allah. Bahkan lebih spesifik, maksud Allah di sini hanya dapat dilihat di dalam pemulihan Tuhan. Di kekristenan kabur, samar, bahkan buta terhadap maksud Allah, ekonomi Allah. Jadi Yakub di sini secara spesifik sebetulnya adalah menggambarkan sifat bawaan manusia alamiah dari orang-orang Kristen sejati di dalam pemulihan Tuhan. Ini sangat cocok untuk kita lihat ini, sifat Yakub ini. Kedambaan Yakub itu adalah sesuai dengan maksud Allah kok. Dia ingin menjadi orang yang pertama untuk dapat menerima hak kesulungan. Tetapi dia melakukannya dengan kekuatannya sendiri, dengan usahanya, dengan pergumulannya. Sedangkan Esau itu mewakili orang-orang non-pilihan. Esau tidak seperti Yakub. Esau menganggap remeh hak kesulungan dari Allah. Ya, bahkan menganggapnya lebih remeh dari semangkuk kacang merah. Sesuatu yang sangat-sangat remeh bagi kita, tetapi dianggap berharga oleh Esau. Ya, kita tahu kemarin Esau demikian pun adalah kedaulatan Allah, ditetapkan oleh Allah. Jadi sekali lagi Yakub ini menghargai hak kesulungan. Dia ingin menggenapkan maksud Allah ini. Bahkan sejak di dalam kandungan, karena dia memang adalah orang pilihan. Ya, ini adalah gambaran kita orang-orang Kristen di dalam pemulihan Tuhan yang telah melihat ekonomi Allah, melihat perkara hak kesulungan. Apa hak kesulungan? Hak kesulungan itu sebetulnya adalah keputraan. Kita akan diputrakan menjadi putra-putra. Hari ini mungkin kita masih menjadi anak-anak, tetapi kelak kita akan menerima hak kesulungan ini, menjadi putra-putra Allah, memerintah bersama Dia. Ini kita menganggap tinggi perkara ini, tapi Esau ya hanya mencibir. Ya, menganggap semangkuk kacang merah, yaitu perkara-perkara jasmani, lebih berharga daripada upah yang akan kita terima
upah rohani. Ya, tetapi Yakub bergumul dengan kekuatannya sendiri untuk menggenapkan maksud Allah. Ya. Nah, dalam kedaulatan belas kasihan Allah, Allah menyebabkan Yakub gagal. Allah dalam kedaulatan belas kasihannya membuat Yakub gagal. Gagal dalam hal apa? Bukan dalam hal bisnis, bukan dalam perkara ingin menjadi orang kaya raya di bumi. Bukan. Allah menyebabkan Yakub gagal dalam usahanya untuk menggenapkan maksud Allah. Ya. Jadi ini bukan untuk orang-orang yang ambisius, cinta harta, cinta dunia. Bukan. Berita pagi hari ini tuh untuk Anda dan saya yang nampak ekonomi Allah dan ada kedambaan menggenapkan maksud hati Allah, ya. Tetapi sama seperti Yakub, seringkali dalam kedaulatan belas kasihannya Allah menyebabkan Anda dan saya gagal. Akhirnya Yakub terlahir sebagai yang kedua. Ya. Supaya apa sih sebetulnya? Maksud Yakub sedemikian bagus, ingin hak kesulungan, tidak seperti Esau yang memandang rendah hak kesulungan dan menganggap tinggi semangkuk kacang merah, harta benda duniawi. Ya. Allah membuat Yakub gagal supaya Yakub menjadi sadar gitu, bahwa manusia alamiahnya tuh sepenuhnya tidak berguna. Manusia alamiah Yakub sepenuhnya tidak bersyarat. Semua yang kita bawa dari lahir, sifat baik bawaan kita, semua kebaikan bawaan kita, itu tidak bersyarat, tidak berguna. Allah menyebabkan Yakub gagal supaya Yakub sadar bahwa dia perlu diubah. Diubah dari seorang perebut menjadi seorang pangeran, menjadi Israel. Saudara-saudari, catatan tentang kehidupan Yakub ini menempati lebih dari setengahnya kitab Kejadian. Luar biasa. Betapa pentingnya mendapatkan pengajaran dari penghidupan Yakub. Ya, catatan yang panjang ini intinya hanya satu: pengubahan Yakub dari seorang perebut. Perebut di sini bukan merebut hak orang lain, bukan. Memang Allah ingin kasih kok kepada Yakub hak kesulungan itu. Memang Allah sudah niat untuk kasih kepada Yakub. Tetapi Allah tidak mau Yakub menggunakan cara-cara alamiah dengan sifat bawaannya yang baik itu. Allah berkata, semua usahamu itu tidak perlu. Aku sudah merencanakannya dalam kedaulatan. Aku sudah menentukan engkau untuk menjadi pangeran Allah, untuk menjadi Israel. Nah, dengan kegagalan-kegagalan yang Allah aturkan, ya, maksud Allah adalah supaya Yakub sadar bahwa dia perlu diubah.
Ya, jadi catatan kehidupan Yakub yang panjang ini memperlihatkan kepada kita bahwa tujuan kedaulatan Allah memilih kita, menentukan kita sebelum alam semesta diciptakan. Kemudian kita dilahirkan dan di umur tertentu dia memanggil kita. Itu adalah tujuan Allah dalam kedaulatannya ini adalah untuk mengubah orang-orang pilihan. Nah, tindakan pengubahan inilah belas kasihan Allah. Ya, kita sudah melihat kedaulatan Allah, dan hari ini kita akan melihat kedaulatan belas kasihan Allah. Ya. Belas kasihan Allah itu adalah mengubah kita dari anak-anak Allah yang sudah dilahirkan ya menjadi putra-putra Allah, menjadi pangeran-pangeran Allah, menjadi Israel yang sejati, yang dapat mengekspresikan Allah, yang dapat melaksanakan kekuasaan Allah, yang dapat mewakili Allah seperti rencana Allah yang mula-mula dalam Kejadian 1 Kejadian 1 ayat 26. Ya, jadi dalam perjalanan hidup Yakub ini kita bisa melihat bahwa Allah mengatur kegagalan Yakub. Pelajaran pertama adalah saudara-saudari jangan kecewa dengan kegagalan Anda. Ya. Kegagalan Yakub itu diatur oleh Allah. Anda mungkin berkata, Tuhan, bukankah maksudku baik? Kenapa engkau membuat aku gagal? Kenapa engkau mempermalukan aku? Itu semua adalah belas kasihan Allah untuk mengubah Anda. Ya. Nah, semua pengaturan yang Allah terapkan di dalam Yakub, yaitu kegagalannya, bukan hanya kegagalannya, tetapi semua situasi dan kondisi Yakub itu diatur oleh Allah. Lingkungannya, ya, di mana dia bisa punya istri, mertuanya. Semua pengaturan itu menyebabkan apa? Menyebabkan Yakub itu sebagian besar hidupnya tuh penuh pergumulan gitu. Pokoknya kalau lihat kehidupan Yakub tuh capek gitu. Satu kehidupan seseorang yang bergumul gitu. Dan bergumul di sini bukan dengan dosa, tetapi dengan Allah sendiri. Yakub seorang yang mencari Allah, seorang yang mengejar hak kesulungan. Ya. Bukan mengejar dosa dunia, bukan. Dia mengejar hak kesulungan, dia damba akan Allah, dan dia bergumul dengan Allah. Pergumulan Yakub dengan Allah itu sebetulnya adalah usaha alamiah Yakub. Ya, dalam hal menggenapkan maksud hati Allah. Semua pengaturan yang Allah terapkan membuat Yakub tuh bergumul dengan Allah. Kita mungkin menganggap kalau kita masuk ke dalam kamar, kita berdoa bergumul. Di dalam doa-doa kita tuh kita sepertinya mengungkapkan kesusahan kita ke hadapan Allah. Kita mengungkapkan semua perasaan kita yang sedang bergumul. Apa artinya bergumul? Bergumul itu tidak menerima keadaan sebetulnya. Kita menganggap orang-orang yang bergumul seperti ini di dalam kamar dengan Allah sendirian itu baik. Tidak, itu sebetulnya adalah alamiah kita, usaha alamiah kita. Allah berkata sebetulnya engkau enggak perlu bergumul kok. Aku sudah menyediakan itu untuk engkau.
Engkau hanya perlu bersandar kepada belas kasihan Allah. Jadi semakin besar pergumulan kita, ingat, ini pergumulan dengan Allah loh. Kita bukan pergi meninggalkan Allah. Kita datang kepada Allah, tapi kita bergumul dengan Allah. Kita menganggap ini baik. Tidak, sebetulnya kita kekurangan perhentian. Dalam pergumulan itu sebetulnya Allah berkata kepada kita, enggak perlu kamu susah-susah seperti itu. Aku ini Allah yang berdaulat. Aku sudah mengatur semuanya, tenang. Semua usahamu untuk menyenangkan hatiku, semua usahamu untuk menggenapkan tujuanku, kata Allah. Itu aku sendiri yang akan memikul engkau. Aku sendiri yang akan memikul engkau dalam hal memikul tanggung jawabmu. Kita memang punya tanggung jawab, saudara-saudari. Tanggung jawab kita adalah menggenapkan ekonomi Allah. Tetapi dalam memikul tanggung jawab, kita tuh dipikul oleh Allah. Inilah belas kasihan. Jadi kita harus belajar nggak perlu buang-buang waktu bergumul dengan Allah. Ya, sampai akhirnya Allah membuat tulang kita terpelecok. Ketika kita sudah dipatahkan sedemikian, baru dalam pandangan Allah kita menang. Sebelum tulang kita dipatahkan, yaitu apa? Sesuatu yang membuat kita bersandar, dipatahkan. Setelah patah kita jadi bersandar kepada Allah. Itulah kemenangan. Tapi kalau Anda masih bergumul, Anda masih tetap bertanya, kenapa gini Tuhan, kenapa gitu Tuhan, kan itu pergumulan. Ya, Anda belum menang. Sampai semua andalan Anda dipatahkan oleh Tuhan, baru dalam mata Allah Anda menang. Karena kemenangan kita itu kuncinya adalah dipatahkannya usaha kita dan bersandarnya kita kepada Allah. Jadi kalau Anda berkata, Tuhan aku tidak tahu apa-apa, sudah mulai sekarang aku nggak tahu apa-apa, terserah engkau, maka Anda akan menang. Artinya tulang Anda sudah dipatahkan. Ya, saudara-saudari, semua situasi yang Tuhan atur memang nggak enak, ya, tetapi itu harus dilewati. Semua pengaturan Allah dalam kedaulatan belas kasihannya itu bekerja sama untuk mengubah Yakub. Kitalah Yakub itu. Kita itu seseorang yang berusaha merebut, padahal nggak perlu direbut gitu. Tenang saja, orang sudah mau disediakan kok untuk kita. Kita pasti akan meraja bersama Allah. Kita hanya perlu bersandar kepada belas kasihannya. Ya. Tuhan Yesus, khususnya yang Allah gunakan mengubah Yakub itu sebetulnya secara khusus tuh lebih banyak di keluarganya Yakub. Ya, ayahnya, mertuanya, ya, ibunya, saudara-saudaranya, pamannya, istrinya, anak-anaknya. Itu semua situasi yang Tuhan atur. Jadi jangan lagi pernah berpikir bahwa Anda menikah dengan orang yang salah. Jangan. Semua ada pengaturan Allah. Jangan lagi berpikir Anda dilahirkan dari orang tua yang salah. Tidak, semuanya itu adalah
kedaulatan belas kasihan Allah untuk mengubah Yakub itu. Ya, jadi catatan penanggulangan Allah terhadap Yakub itu adalah suatu gambaran yang penuh dari apa? Dari pendisiplinan, saudara-saudari. Pertama-tama, pendisiplinan di zaman hari ini. Waktunya berapa lama? Pendisiplinan di zaman hari ini waktunya berapa lama? Ya sisa umur Anda. Anda mungkin menganggap Anda masih bisa hidup 30 tahun lagi, 20 tahun lagi. Ya sebanyak itulah pendisiplinan. Tetapi pendisiplinan yang akan datang ya 1000 tahun. Pilih yang mana? Dalam semua pendisiplinannya, Allah bekerja atas segala sesuatu untuk mendatangkan pengubahan. Ya, Roma 8 ayat 28-29, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sebetulnya kita harus baca untuk mendatangkan pengubahan. Apa yang berubah? Roma 12 ayat 2, akal budi kita dulu pertama-tama. Dan hasilnya 2 Korintus 3 ayat 18, kita diubah dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar. Ya, jadi inilah maksud garis besar di Romawi kedua hari ketiga yang poin A ya. Ya, belas kasihan Allah ya mencapai lebih jauh dari kasih karunia. Apa maksudnya? Saudara-saudari, Anda dan saya sudah ditakdirkan untuk menjadi raja. Bagi para pemenang itu nanti di zaman kerajaan 1000 tahun, tetapi bagi seluruh umat pilihan Allah di Yerusalem baru pasti menjadi raja. Dan menjadi raja itu memerintah bersama-sama dengan Allah, menjadi serupa dengan Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Akhirnya kita menjadi seorang yang mewakili Allah, meraja bersama Allah. Itu semua adalah kasih karunia Allah. Ya. Tetapi Yakub belum layak menjadi pangeran Allah. Belum layak. Yakub sudah ditentukan untuk menjadi pangeran Allah, tetapi dia belum layak untuk mendapatkan kasih karunia itu. Anda dan saya hari ini tuh belum layak menjadi raja mewakili Allah. Karena Anda dan saya belum layak menerima kasih karunia, yaitu menjadi raja dalam kerajaan 1000 tahun, maka Anda dan saya perlu kasih karunia. Maksudnya perlu belas kasihan. Anda dan saya belum layak menerima kasih karunia, sehingga sebelum kita layak menerima kasih karunia, kita memerlukan belas kasihan Allah. Ya, itu yang dimaksudkan belas kasihan Allah tuh menjangkau lebih jauh dari kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya adalah kita akan menjadi sama seperti Allah dalam hayat dan sifat, menjadi raja di dalam kerajaan-Nya, memerintah bersama Allah. Ini kasih karunia. Ya, berdasarkan keadaan kita nggak layak menerima kasih karunia ini, sehingga Allah memberikan belas kasihan-Nya, gitu. Apa belas kasihan-Nya? Belas kasihan-Nya itu adalah tindakan Allah yang mengubah kita. Itulah belas kasihan-Nya. Anda mau nggak mendapatkan belas kasihan-Nya? Kalau mau berdoa, Tuhan ubah saya. Tuhan ubah saya. Aku belum layak menerima kasih karunia.
ubah saya oleh belas kasihan-Mu. Nah, nanti akan dijawab oleh Allah. Allah akan mendatangkan orang-orang di sekitar kita yang menyusahkan kita. Allah menempatkan Anda di satu lokal yang membuat Anda tidak betah. Saudara-saudari yang sedemikian, Allah memberikan kepada Anda pasangan, suami, istri, anak-anak. Para saudari menderita oleh mertuanya. Semuanya itu jawaban Allah ketika Anda berdoa, Tuhan belas kasihani saya. Tuhan belas kasihani saya. Buat saya layak menerima kasih karunia-Mu. Buat saya layak, Tuhan, meraja bersama-Mu. Nah, ini Allah akan menjawab. Allah akan mengatur Anda harus gagal. Ya. Itulah belas kasihan Allah. Tetapi konsepsi orang Kristen yang alamiah, belas kasihan Allah itu adalah suatu tindakan Allah memindahkan kita dari situasi yang buruk ke dalam situasi yang lebih baik. Ya, dari situasi yang sulit, dipindahkan jadi situasi yang lancar. Itu bukan belas kasihan. Kapan kita diubah? Belas kasihan Allah itu adalah mengubah Anda dan saya. Tuhan, ubahkan saya, Tuhan. Buat saya layak. Nanti Allah akan menjawab dengan mengatur situasi yang Yakub alami. Ya, kita adalah Yakub, saudara-saudari. Belas kasihan Allah atas Yakub adalah pengaturan situasi dan kondisi yang menyebabkan Yakub bergumul, gitu. Belas kasihan Allah atas Yakub itu pengaturan lingkungan yang menyebabkan Yakub bergumul. Belas kasihan Allah atas Yakub itulah pengaturan orang-orang. Tuhan berikan orang-orang di sekitar Yakub yang menyebabkan Yakub bergumul. Ya, kita memang hari ini masih bergumul. Tetapi di dalam pergumulan kita ingat, Tuhan, aku capek bergumul. Aku capek bergumul. Doakan itu. Nggak capek Anda bergumul, capek. Bukannya bagus bergumul itu, artinya tulang Anda belum patah. Belum terpelecok. Ya, tetapi belas kasihan Allah ini, apa sih belas kasihan Allah? Belas kasihan Allah itu situasi dan kondisi yang buruk atas Yakub. Belas kasihan Allah itu adalah lingkungan yang buruk. Orang-orang yang menyusahkan, itu belas kasihan Allah. Itu kedaulatan belas kasihan Allah. Hasilnya Yakub diubah. Ya, jangan kita punya konsepsi alamiah lagi. Konsepsi alamiah kita ya belas kasihan Allah tuh mengubah keadaan buruk jadi keadaan baik. Bukan. Kenapa? Karena Anda dan saya masih belum layak untuk menerima kasih karunia. Perlu belas kasihan Allah dalam pengaturan kedaulatannya. Kedaulatan belas kasihannya. Karena itu, mulai sekarang kita harus berdoa. Tuhan, ampuni saya sering kali kecewa. Kecewa dengan situasi, kondisi, keluarga, kecewa dengan gereja lokal, kecewa dengan penatua, kecewa dengan saudara-saudari. Bahkan kita kecewa karena kegagalan kita. Kita bergumul, bertanya, kenapa saya gagal? Bukankah maksud saya ini sesuai dengan ekonomi Allah? Saudara-saudari ingat, belas kasihan Allah kepada kita adalah semua pengaturan Allah yang menyebabkan kita bergumul sampai akhirnya ya tulang kita terpelecok, barulah kita bersandar, barulah kita diubah, dan akhirnya kita bisa mendapatkan kasih karunia di kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi bahkan sekarang
pendisiplinan di 1000 tahun itu bukan hukuman. Itu tuh sebetulnya kasih karunia, itu belas kasihan Allah. Tetapi walaupun demikian, saya tidak mau mendapatkan belas kasihan Allah di zaman kerajaan 1000 tahun. Saya maunya hari ini, sisa umur saya. Nggak selama 1000 tahun. Jadi pendisiplinan itulah belas kasihan Allah. Ya, belas kasihan Allah adalah mendisiplinkan Anda dan saya. Ya, salah satunya adalah kegagalan Anda. Anda dipermalukan. Itu semua adalah belas kasihan Allah. Ya, di hari ketiga kan garis besar yang poin A2 mengatakan ketidaktaatan manusia memberi kesempatan kepada belas kasihan Allah. Ketika Anda gagal taat, Anda jatuh ke dalam dosa, itu semua pengaturan belas kasihan Allah. Kedaulatan belas kasihan Allah. Saya yakin di dalam diri Anda dan saya ada namanya hayat. Hayat ini tidak mungkin dengan sengaja berbuat dosa. Ya. Tadi dikatakan di dalam garis besar, ketidaktaatan manusia memberi kesempatan kepada belas kasihan Allah. Mungkin ada yang berkata, bahaya nih ajaran, nanti orang-orang jadi sengaja tidak taat. Ya kalau ada orang yang sengaja tidak taat, kemungkinan ya dia bukan orang pilihan Allah. Gitu. Kemungkinan dia bejana hina. Tidak mungkin hayat di dalam diri Anda itu dengan sengaja tidak taat. Tidak mungkin. Itu orang-orang yang mengatakan, kalau gitu yuk kita tidak taat saja supaya memberi kesempatan kepada belas kasihan Allah. Yaitu ciri-ciri ya, kita nggak boleh menghakimi. Tapi ada ciri-ciri bejana yang hina, orang-orang non pilihan yang mungkin saja bisa berkata seperti itu. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari, tidak seorang pun di antara kita yang hari ini berada dalam kondisi yang sesuai, yang cocok, yang pantas untuk menerima kasih karunia Allah. Kita masih miskin, saudari. Anda dan saya harus berkata, Tuhan, kami masih miskin. Keadaan kami masih menyedihkan. Karena itu Tuhan, kami perlu belas kasihan Allah agar kami diubah. Akhirnya kami menjadi pantas untuk menerima kasih karunia Allah. Hasilnya Allah akan mengaturkan semua situasi Anda dan saya. Dia akan membawa kita untuk menerima kasih karunia-Nya. Jadi sekali lagi, apa sih belas kasihan Allah? Belas kasihan Allah itu ya situasi dan kondisi Anda hari ini. Jangan kecewa atas semuanya. Lingkungan Anda, di mana Anda Allah tempatkan, itu belas kasihan Allah. Anda dilahirkan dari orang tua siapa, itu belas kasihan Allah. Ya, Anda punya istri siapa, suami siapa, anak-anak, punya anak atau enggak punya anak, itu semua belas kasihan Allah. Anda ditempatkan di satu lokal dengan seorang penatua yang sedemikian, dengan beberapa penatua dan pewajib atau saudara-saudari, itu semua belas kasihan Allah. Jangan kecewa. Semuanya itu akan mengubah Anda dan saya. Tapi kalau Anda terus bergumul, sampai kapan? Bergumul itu sebetulnya sedang menentang. Ya, banyak orang bergumul, kok gini sih, kok gitu. Dia selalu bertanya, kenapa begini, kenapa gitu. Kan seharusnya begini, kan seharusnya begitu. Masa gereja lokal seperti ini? Masa penatua seperti itu? Masa saudara-saudari seperti ini? Sama saja. Itu semua bergumul. Ya, itu semua pergumulan-pergumulan.
sebetulnya. Yakub yang bergumul dengan Allah. Kita bukan sedang bergumul untuk jadi orang kaya, bukan. Jadi berita firman ini tuh untuk orang-orang yang levelnya tuh sudah ingin menggenapi ekonomi Allah, bukan yang level di bawah, yaitu ingin kaya, ingin materi, bukan. Berita ini untuk orang-orang yang sudah levelnya tuh ingin menggenapkan tujuan Allah. Kan orang-orang yang kelihatannya peduli kepada gereja, itulah yang sering mengkritik sebetulnya. Kenapa mereka mengkritik gereja? Karena mereka peduli kepada gereja. Inilah Yakub. Gitu. Mereka ingin maksud Allah digenapkan di dalam gereja lokalnya, sehingga mereka mengkritik. Mereka memberi masukan dengan cara yang salah. Mereka tidak menghargai penatua karena menurut mereka penatua itu bukan orang yang menggenapkan maksud Allah. Itu semua karena peduli kepada ekonomi Allah. Tetapi itu Yakub dengan usaha alamiahnya, sifat bawaannya, kebaikan alamiahnya, terus bergumul. Jangan, itu semua sudah belas kasihan Allah. Anda ditempatkan di lokal-lokal tertentu, itu belas kasihan Allah. Anda seharusnya hanya cukup tenang, bersandar kepada kedaulatan dan belas kasihannya. Inilah maksud judul kita di minggu kelima. Ya, hidup di bawah kedaulatan Allah, ya, dan oleh belas kasihan Allah. Oh Tuhan Yesus. Saudara-saudari, di dalam halaman ke-91, khususnya Anda yang sedang merasa gagal, Anda yang merasa tidak layak, Anda yang merasa, saya sih tidak pantas, karena saya sering gagal, saya tidak seperti saudara Anu, saudari Anu. Coba di halaman 91. Pembacaan kita Roma 11 ayat 32 berkata, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Supaya apa? Supaya ketidaktaatan itu ia dapat menunjukkan belas kasihannya atas mereka semua. Ya, ini firman Allah Roma 11 ayat 32. Betapa mengagumkannya belas kasihan Allah. Bahkan ketidaktaatan Anda itu memberi kesempatan kepada Allah untuk mengubah Anda. Saya tidak takut Anda dengan sengaja nanti menjadi tidak taat. Tidak, nggak mungkin. Hayat di dalam diri Anda nggak mungkin seperti itu. Anda dan saya pasti tidak nyaman ketika jatuh dan gagal. Tetapi jangan kecewa terhadap kegagalan Anda, saudara-saudari. Salah satu tujuan berita pagi hari ini telah menghibur Anda yang gagal. Jangan kecewa. Kita boleh tidak kecewa terhadap kegagalan kita. Kita boleh tidak sedih terhadap kegagalan kita. Ya. Kita boleh bersukacita atas kegagalan kita. Luar biasa enggak? Belas kasihan Allah. Betapa mengagumkannya belas kasihan Allah ini. Bahkan kegagalan kita pun adalah belas kasihan Allah. Kejatuhan kita ke dalam dosa itu belas kasihan Allah. Betapa mengagumkannya belas kasihan Allah. Hanya orang-orang yang tidak punya hayat saja yang berkata, yuk kita tidak taat yuk supaya belas kasihan Allah berlaku. Nggak mungkin, kalau Anda dan saya nggak mungkin berbicara seperti itu. Ya, jadi sembahlah Allah dalam semua situasi. Sembahlah kedaulatan belas kasihan Allah. Ya, nggak perlu bergumul ketika Anda jatuh. Memang kita terapkan darah adi Tuhan. Tuhan, aku telah jatuh dan gagal. Aku tercemar. Aku najis. Aku kotor. Mohon darah adimu membasuh saya. Setelah itu bersukacitalah. Gak usah terus-menerus kecewa. Gak usah terus-menerus sedih. Anda sedang hidup di bawah kedaulatan belas kasihan Allah. Sampai hari ini Anda dan saya masih memerlukan belas kasihan Allah ini.
supaya kelak kita bisa masuk ke dalam manifestasi kerajaan Allah. Jangan mau mendapatkan belas kasihan Allah di 1000 tahun. Kelamaan. Hari ini kejar belas kasihan Allah. Ya, jangan bergumul lagi. Bahkan nasihat-nasihat ini, jangan bergumul, kejarlah belas kasihan Allah, itu semua juga merupakan belas kasihan Allah. Itu memang tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah mengejar belas kasihan Allah. Ya, tanggung jawab kita adalah menikmati Tuhan. Tanggung jawab kita adalah makan Kristus. Tapi semua tanggung jawab kita itu ya kita lakukan dalam kondisi dipikul oleh belas kasihan Allah, saudara-saudari. Ya, jadi, Tuhan Yesus, sebetulnya beban utamanya itu ada di poin ketiga, ya, halaman 84 garis besar itu. Sasarannya ini sih berita ini. Yang B3 itu di halaman 84. Jika kita mengenal belas kasihan Allah, kita tidak akan percaya pada usaha kita ataupun kecewa karena kegagalan kita. Pengharapan bagi kondisi kita yang celaka adalah pada belas kasihan Allah. Ya, semua pengaturan, lingkungan, keluarga, istri, anak, mertua, orang tua, lokal kita, itu semua adalah area belas kasihan Allah. Jangan berusaha kabur dari sana. Ya. Haleluya, saudara-saudari. Tanpa terasa saya memakan waktu cukup banyak. Sekarang mungkin ada 2 orang. Boleh, silahkan berbagi nikmat ya. Saya izin mute. Silahkan 2 orang manfaatkan. Atau 3 orang mungkin. Silahkan. Boleh lewat 2-3 menit, nggak masalah. Silahkan. Amin. Terima kasih Saudara Diki. Silahkan saudara-saudari. Silahkan sharing. Amin. Amin. Puji Ya. Tuhan. Pagi ini saya juga menikmati apa yang tadi disampaikan oleh saudara kita ya. Bahwa kita hari ini adalah Yakub hari ini ya, yang memerlukan belas kasih Tuhan. Dulu saya berpikir kalau belas kasih Tuhan pasti yang baik-baik ya, tetapi tadi kita melihat ya, kita perlu mendoakan bahwa kita tidak layak. Setelah kita berdoa, Tuhan layakkanlah aku, maka seperti Yakub juga diaturkan situasi yang dia bertemu dengan Tuhan, menempatkan orang tuanya, mertuanya, istrinya, anak-anaknya, kondisi dan situasi yang Tuhan atur sedemikian ya. Ini semua adalah pengaturan Tuhan ya. Terkadang juga saya pun masih bergumul seperti Yakub ya. Masih dalam pergumulannya dia bergumul sampai akhirnya Tuhan pun memukul pangkal pahanya ya, sampai tidak ada lagi kekuatan. Kadang juga masih bertanya mengapa dan mengapa ya, tetapi itu semua adalah kedaulatan Allah ya. Hari ini pun saya terjamah ya, bahwa segala yang Tuhan atur, suami, istri, anak-anak, bahkan penghidupan gereja di mana kita berada, itu pun juga seturut dengan pengaturan Tuhan ya. Kita perlu memuji Dia dalam apapun ya. Terkadang juga masih bertanya pun Tuhan ampuni, sehingga tidak ada lagi pergumulan ya. Kita juga tadi saya terjamah, perlu tanggung jawab kita menikmati Dia ya, datang kepadanya. Puji Tuhan, itu yang saya nikmati pagi ini. Amin. Amin. Silakan saudara-saudari, masih ada yang lebih. Amen. Yang belas kasihan Tuhan itu adalah
kepada kita supaya kita hari ini yang kita kejar adalah belas kasihan itu mengubah kita. Ini yang kita perlukan, karena kalau kita tidak mendapatkan pengubahan di zaman ini, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat daripada kasih karunia itu. Di kasih karunia itu yang Allah berikan kepada kita sebenarnya adalah membawa kita ke dalam pengubahan. Melihat pengubahan ini, kita berterima kasih kepada Allah atas situasi kondisi. Ini semuanya adalah kedaulatannya. Kedaulatannya ini sasarannya jelas adalah untuk mengubah kita dari anak Allah menjadi pangeran. Mengubah kita supaya bisa meraja bersama dengan Tuhan. Nah, inilah yang kita perlukan di dalam penghidupan gereja. Jadi ini sasaran kita. Kalau kondisi keluarga kita, kondisi lingkungan kita, kondisi gereja kita saat ini, itu semuanya adalah proses pengubahan di atas diri kita, hingga kita memiliki jalur seperti Yakub yang membawa kita dari Israel menjadi pangeran. Puji Tuhan. Lanjutkan, saudara-saudara. Waktunya sudah habis. Apakah saudara Daniel mau doa? Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Engkaulah sang kedaulatan. Amin. Engkaulah sang belas kasihan. Ya. Kami berada di bawah kedaulatan. Kami berada di bawah belas kasihan-Mu. Amin. Ubahlah kami, Tuhan, agar kami boleh meraja bersama dengan Tuhan. Dan kami perlu pengubahan. Manusia alamiah kami perlu ditanggulangi. Tuhan, supaya kami boleh diubah serupa dengan gambar putra. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ini kami berada di bawah kedaulatan belas kasihan. Ini adalah penentuan-Mu atas kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk kondisi situasi hari ini, kini kami akui, kini kami sadari. Ini adalah semua kedaulatan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudari. Terima kasih saudara-saudari. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Pagi saudara Daniel. Pagi.